Terlihat sebuah mobil berjenis sedan sedang melintasi jalan yang sepi pada malam hari. Mobil ini dikendarai oleh seorang pria bersama dengan seorang wanita. Mereka adalah pasangan suami istri yang sedang dalam perjalanan ke satu tempat yang bernama Downey. Di tengah perjalanan, pria itu membanting setir mobil secara tiba-tiba karena berusaha menghindari seekor rakun yang berada di tengah jalan. Istrinya yang sementara tertidur akhirnya terbangun dan menanyakan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Ia juga bertanya mengapa mereka sudah tidak berada di jalan tol. Suaminya pun menjawab bahwa sebelumnya terjadi sebuah kecelakaan yang membuat kemacetan parah di jalan tol, sehingga ia memutuskan untuk mencari jalan alternatif seperti yang mereka lalui saat ini. Hanya saja, suaminya tidak mengetahui mereka sekarang berada di daerah apa, karena di sekitar daerah itu tidak ada jaringan seluler. Ia hanya mengikuti akses jalan yang ia lihat pada sebuah peta. No, guess I just wanted to make this about it. Akibat dari kejadian rakun tadi, mesin mobil mereka mengalami sedikit gangguan. Untuk itu, mereka berinisiatif mencari bengkel untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada mesin mobil. Tak lama, mereka berhasil menemukan sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang satu kompleks dengan sebuah penginapan atau motel. Saat akan turun dari mobil, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang menawarkan diri membantu melihat kondisi mesin mobilnya yang bermasalah. Yeah, he dodged a squirrel a few miles. Setelah melakukan pemeriksaan, pria asing itu berkata bahwa kipas mesin yang mengalami masalah, namun ia sudah memperbaikinya. Hanya saja ia menyarankan untuk tetap mencari bengkel lain untuk memperbaiki lebih lanjut. Mobil itu pun masih bisa digunakan, meski masih ada suara mengganggu pada saat dibunyikan. Pria itu pun mencoba membayar jasa orang asing itu, namun ditolaknya. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Belum jauh mereka berkendara, mobil mereka kembali mengalami masalah sehingga harus menepi di pinggiran jalan. Mereka lalu mencoba menghidupkan mesin mobil namun tidak berhasil. Oh, about a mile. Kind of a long walk in the Nah, daripada menunggu ketidakpastian di pinggir jalan pada malam hari, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan tadi dengan berjalan kaki meskipun harus menempuh jarak kurang lebih 1 mil. Kinda nice out here, really. Saat tiba di motel itu, mereka langsung ke bagian resepsionis. Sambil menunggu kehadiran pegawai motel itu, mereka merasa aneh karena mendengar suara teriakan perempuan dari dalam ruangan petugas resepsionis. Nah, saat petugas resepsionis itu datang, ia pun menjelaskan bahwa suara yang mereka dengar adalah suara dari film yang sedang ia nonton dalam ruangannya. Everything, okay back there? Things get a little boring around here late nights. Pria itu kemudian bertanya kepada resepsionis itu, apakah dia mengenal pria yang sempat memperbaiki mobilnya. Namun resepsionis itu berkata bahwa montir itu sudah pulang. Resepsionis itu juga berkata bahwa ada bengkel lain di sekitar daerah itu yang bernama Bengkel Clark, tapi lokasinya cukup jauh, yakni kurang lebih 20 mil. Namun si resepsionis berkata bahwa bengkel itu pasti sudah tutup karena sudah larut malam. Ia lalu menawarkan pasangan itu untuk lebih baik menginap semalam dan besok pagi baru melanjutkan ke bengkel yang dia maksud. Trouble is, Okay. Thanks. Setelah berdiskusi dengan istrinya, pria itu memutuskan untuk menginap di motel itu. Mereka menginap di kamar nomor 4 yang letaknya berada di pojokan. Mereka lalu masuk ke dalam kamar nomor 4 yang terlihat lumayan untuk harga yang mereka bayar, meskipun air kerannya terlihat sangat kotor. Sambil melepas lelah di atas tempat tidur, mereka bercerita tentang kondisi keluarga mereka yang ternyata sedang dalam proses persiapan perceraian. Sementara mereka serius bercerita, tiba-tiba telepon berdering namun tak ada suara dari si penelpon. Setelah itu, pintu mereka tiba-tiba diketok, namun saat dibuka tidak ada seorang pun di luar. Hal itu terjadi beberapa kali sehingga membuat pria itu sangat marah dan langsung menghampiri pintu depan kamar sebelah. Namun tak ada respon sama sekali dari dalam kamar itu. Play some games, play some fucking games with you. Pria itu kemudian ke ruangan resepsionis untuk melaporkan gangguan itu. Namun resepsionis itu merasa heran karena tidak ada tamu lain selain mereka yang di kamar nomor 4.
Ia lalu berpendapat bahwa itu mungkin saja adalah para pengembara yang memang kadang masuk ke dalam kamar untuk tidur dan bermalam. Setelah mendengar penjelasan resepsionis itu, pria itu pun kembali ke kamarnya. Sambil mengisi waktu luang, pria itu mencoba untuk memutar beberapa film dari kaset DVD yang ada di atas TV. Nah, ternyata film yang ia putar menampilkan suatu adegan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pria terhadap dua orang perempuan. Namun setelah beberapa menit menonton film tersebut, pria itu merasa ada yang aneh dalam film itu. Setelah ia perhatikan dengan seksama, ternyata adegan dalam film itu direkam dalam ruangan yang mereka tempati saat ini. Untuk memastikannya, pria itu kemudian memeriksa saluran udara yang ada dalam kamar itu, dan benar saja di sana terletak sebuah kamera yang sedang aktif melakukan perekaman. Is that this room? Baru saja menyadari hal itu, lampu dalam kamar itu tiba-tiba padam dan pintu digedor-gedor dengan sangat keras. Sang istri lalu mengatakan supaya mereka segera keluar dan melapor ke resepsionis itu. Namun sang suami melarang dan mengatakan bahwa resepsionis itu pasti bagian dari ini semua. Mereka lalu berupaya kabur lewat jendela belakang, namun ternyata jendela itu sudah dipaku dengan erat dan sulit untuk dibuka. Mereka lalu melihat potongan apel yang sebelumnya ada dalam mobil mereka, kini tiba-tiba ada dalam kamar mandi. Hal ini menandakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang sudah masuk ke dalam kamar mandi itu tanpa mereka ketahui. Melihat kondisi di luar yang tampak lengang, mereka kemudian mencoba kabur lewat pintu depan. Namun ternyata mereka sudah ditunggu oleh seorang pria bertopeng sehingga mereka lari kembali ke dalam kamar. Pria itu kemudian mengingat bahwa di dalam kompleks penginapan itu terdapat sebuah telepon umum. Ia kemudian menyuruh istrinya untuk berpura-pura mencoba melarikan diri lewat jendela belakang untuk mengecoh perhatian. Sedangkan dirinya akan mencoba menyelinap ke arah telepon umum itu. Usaha pria itu pun berhasil, dan ia pun menelpon 911. Emergency. We need some help. Some people are trying to motel. It's near the mountains. They've got us trapped. Nah, ternyata yang dihubungi oleh pria itu bukanlah 911, tetapi justru sang resepsionis. Ia ternyata dijebak, dan benar saja, tiba-tiba sebuah mobil mengarah ke dirinya, tetapi beruntung ia segera menghindar dan segera lari masuk kembali ke dalam kamarnya. What? They're watching you. You, okay? So they don't think we're trying to get out. Pria itu lalu melihat kembali rekaman video untuk melihat ada tidaknya petunjuk yang bisa membantu mereka untuk keluar dari permasalahan itu. Ia lalu menyadari bahwa ternyata seorang pria tiba-tiba bisa muncul dari arah kamar mandi untuk menyekap perempuan yang ada dalam video itu. Hal ini berarti bisa saja ada jalan rahasia yang terdapat dalam kamar mandi. Dan benar saja, di bawah keset kamar mandi ternyata terdapat sebuah pintu rahasia yang mengarah ke sebuah terowongan dalam tanah. Mereka kemudian masuk ke dalam terowongan itu dan berharap bisa menemukan jalan keluar. Ternyata terowongan itu memiliki banyak alur yang bercabang-cabang yang terhubung ke beberapa ruangan. Setelah mencoba membuka salah satu pintu terowongan, mereka ternyata muncul di salah satu ruangan yang merupakan ruang kontrol kamera yang dipenuhi dengan monitor TV. Di ruangan itu mereka menemukan sebuah telepon dan mereka pun mencoba menghubungi kontak darurat 911. Saat sambungan telepon sudah direspon, tiba-tiba saja si resepsionis datang sehingga mereka segera kabur tanpa sempat menyampaikan lokasi mereka ke petugas kontak darurat. Saat si resepsionis sadar bahwa mereka telah melakukan panggilan telepon, ia pun murka dan menyuruh anggotanya untuk segera mengejar mereka ke dalam terowongan. Get down there after him. Setelah kabur, pasangan itu kemudian muncul di ruangan lain. Mereka segera meletakkan sebuah lemari di atas penutup terowongan untuk mencegah para komplotan itu membuka penutup dengan mudah. Tak lama kemudian, seorang polisi tiba di motel itu. Ia sepertinya berhasil mengetahui lokasi dengan cara melacak panggilan telepon yang dilakukan oleh perempuan tadi. Polisi itu kemudian meminta izin kepada si resepsionis untuk memeriksa kondisi di sekitar motel dan memastikan kondisi baik-baik saja. Ia lalu meminta untuk masuk ke dalam kamar nomor 3, namun karena lupa membawa kunci, si resepsionis meminta izin untuk kembali mengambil kunci kamar nomor 3. Sambil menunggu, polisi itu kemudian masuk ke dalam kamar nomor 4 yang ada di sebelahnya karena terlihat pintunya tidak tertutup.
Polisi itu pun mulai curiga dengan kondisi kamar yang berantakan, apalagi saat menemukan sebuah terowongan bawah tanah yang ada di kamar mandi. Kecurigaannya pun semakin bertambah saat melihat video rekaman pembunuhan yang ada pada TV yang masih menyala dalam kamar itu. Let me use one of the tapes. Polisi itu pun segera keluar sambil menggenggam senjatanya dan segera bertemu dengan pasangan suami istri itu. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil polisi, namun ternyata mobil itu tidak bisa digunakan karena ternyata kabel kontaknya telah diputus oleh komplotan itu. Polisi itu lalu membuka kap mobil untuk memeriksa dan memperbaiki sambungan kabel yang terputus. Namun tiba-tiba salah satu dari komplotan itu muncul di belakang dan menikam polisi itu hingga tewas. Saat komplotan itu sementara sibuk mengevakuasi jasad polisi dan beserta mobilnya, sang suami merencanakan sebuah ide. Ia memecahkan kaca jendela belakang dan memasang sebuah robekan baju istrinya pada pinggiran kaca jendela yang pecah. Ini untuk mengelabui komplotan itu dan berpikir bahwa sang istri telah berhasil kabur lewat jendela itu. Ia lalu menyuruh istrinya untuk bersembunyi di atas plafon kamar dan ia sendiri akan mencoba ke ruangan kantor untuk mengambil senjata. Nah, naasnya, saat sang suami mencoba keluar lewat pintu depan, ia langsung disergap dan ditikam oleh seorang pria bertopeng. Si resepsionis pun kemudian masuk memeriksa dan melihat kaca jendela belakang yang sudah pecah dan terdapat sebuah robekan baju di pinggirannya. Ia lalu memerintahkan anggotanya untuk segera mengejar perempuan itu tanpa tahu bahwa perempuan itu sebenarnya ada di atas plafon kamar. Saat pagi hari, si wanita itu mulai turun dari atas plafon kamar setelah melihat kondisi sudah sepertinya aman. Namun ternyata si pria bertopeng melihat dirinya sehingga ia segera berlari menuju mobil sambil dikejar oleh pria itu. Meskipun demikian, ia berhasil masuk ke dalam mobil. Ia pun segera menancap gas supaya pria bertopeng yang ada di atas kap mobil itu segera terjatuh. Namun pria itu malah berhasil memecahkan kaca sunroof mobil sehingga ia mencoba merebut setir mobil dari tangan si wanita. Mobil itu menjadi oleng dan tidak terkendali dan secara kebetulan menghantam salah seorang dari komplotan itu tepat di antara mobil dan dinding bangunan. Kedua pria dari komplotan itu pun tewas mengenaskan. Mendengar keributan yang terjadi, si resepsionis itu pun datang dan menjadi sangat marah saat melihat rekan-rekannya sudah tewas. Saat berjalan ke ruangan resepsionis, wanita itu melihat sebuah senjata di atas palang pintu. Ia lalu mencoba mengambilnya, namun tiba-tiba si pria resepsionis itu muncul dan menarik wanita itu. Meskipun demikian, perempuan itu ternyata sempat meraih senjata itu tetapi kemudian terjatuh. Perkelahian antar si wanita dan si resepsionis itu pun tidak terhindarkan. Akhirnya terdapat suatu momen saat wanita itu terjatuh tepat di atas senjata yang ia coba raih sebelumnya. Ia pun tanpa ragu menembak si pria itu dengan 3 kali tembakan dan pria itu pun tewas. Setelah kejadian itu, si wanita segera menyambungkan kabel telepon dan meminta bantuan 911 untuk evakuasi. Dan film pun berakhir.